Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kita dengan Kak Cynthia dan ada Kak Stephanie. Shalom. Ada Kak Fanny. Shalom. Kak Fausta. Shalom. Kak Fide. Shalom. Gimana kabar adik-adik di rumah? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau siapkan hati kita, siapkan mulut kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Bapakku datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, mengucap syukur atas Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, semuanya hanya tertuju padamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Ya adik-adik, sekarang kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan karena setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih siapa? Kasih Yesus kita, amin. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, dalam lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa? Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan kami menjadi yang paling berharga dan yang paling baik. Andaiku, mari kita sama-sama bersihkan pujian. Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andaiku jadi ikan bilang, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Andaiku jadi Andaiku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andaiku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andaiku jadi ikan nilam, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Oh terima kasih Bapa. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Ya adik-adik, semoga kita selalu merasa bahagia dan bersukacita setiap hari karena hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
Tuhan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk gerejamu ya Tuhan, dan untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan minggu-minggu. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau apa? Ayo, kita mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah. Tapi sebelumnya kakak minta dengan sikap hormat kita datang kepada Tuhan. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik, ikutin kakak ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa bertumbuh. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau adik-adik siap untuk beribadah sama Tuhan, kita katakan uhuy. Bisa? Adik-adik, siapa yang siap beribadah? Katakan uhuy. Oke, nah kakak hari ini kita mau mengulas dulu kebenaran firman pada minggu lalu. Ada yang ingat? Ingat nggak? Kira-kira kebenaran firman minggu lalu apa? Coba dipikir-pikir dulu, diingat-ingat dulu. Ingat? Oh, nggak ingat?
Oke, kakak beritahu ya. Kebenaran firman minggu lalu bercerita tentang seorang paman yang ciamik. Hah? Paman yang ciamik? Ingat nggak kalau kakak sudah beri judul itu? Ayo. Oke, bener itu. Bapak Abraham. Kenapa ya Bapak Abraham kok bisa dibilang ciamik? Bisa jawab kakak? Ayo ingat-ingat dulu. Oh bener, karena Bapak Abraham punya iman yang besar. Kecil, enggak, besar. Imannya sama Tuhan Bapak Abraham itu besar. Gimana kok bisa tahu Bapak Abraham yang ciamik punya iman yang besar? Ternyata Bapak Abraham ketika dihadapkan sama berhala itu apa? Menyembah selain Tuhan. Ternyata Bapak Abraham menolak. No, aku tidak mau. Aku menyembah kepada Tuhan saja. Selain itu, adik-adik ingat nggak ceritanya yang waktu Bapak Abraham memprioritaskan Lot, keponakannya sendiri. Nah, pas itu, waktu itu Bapak Abraham memberi itu, Lot, silahkan kamu pilih tempat mana yang ingin kau jadikan buat makan ternak-ternakmu. Nah, Bapak Abraham memberi prioritas Lot. Itu iman yang Bapak Abraham beri. Selain itu, rupanya Tuhan memberi janji-janji. Kalau janji kira-kira hari ini langsung ditempati nggak? Belum tentu kan? Hari ini mungkin, atau besok mungkin, atau 2 tahun lagi, atau mungkin 40 tahun lagi. Sama kayak Bapak Abraham ini. Tapi dia beriman, Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak hari ini kita mau bicara tentang apa? Rupanya janji Tuhan yang luar biasa buat Bapak Abraham adalah janji keturunan. Dengar nggak? Coba kakak ulang. Keturunan. Janji apa? Keturunan. Bapak Abraham berjanji diberikan oleh Tuhan keturunan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak Bapak Abraham usianya berapa waktu diberikan oleh Tuhan anak yang diiming-imingkan sejak lama, yang diinginkan dari dulu. Ternyata usianya mencapai 100 tahun. Ini berapa? 10. Ternyata 10 tambah 10 tambah 10 banyak sekali. 100 tahun. Cukup tua ya. Sedangkan Ibu Sarah usianya 90 tahun. Wow, kita membayangkan dulu adik-adik. Gimana mereka yang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, tapi masih mempunyai keturunan. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Nah, siapa kira-kira ada yang bisa tahu namanya? Namanya anak Bapak Abraham yang dijanjikan Tuhan. Ayo, tebak. Ada 1, 2, 3, 4 huruf. Tahu nggak? Tahu nggak? Kasih tahu kakak sini. Nah, bener. Namanya Ishak. Wow, luar biasa. Tuhan berjanji dan Tuhan memberi janjinya itu benar dan terjadi buat Bapak Abraham. Nah, tapi satu ketika adik-adik, waktu Tuhan bilang sama Bapak Abraham, Abraham, kasih itu Ishak sama aku, persembahkan Ishak sama aku. Adik-adik, coba kalau adik-adik ini di rumah sudah ingin lama sekali misalnya mempunyai sweater kayak gini,
Sweater yang kakak pakai gini sudah lama, sudah setahun 2 tahun. Tapi tiba-tiba diberi sweater kayak gini, dan ini menjadi kesayangan adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan? Wah, gak apa-apa, aku kasih sama kamu. Karena kamu itu baik. Masa kayak gitu? Kan adik-adik sayang sama sweater adik-adik yang sudah diminta lama. Atau mungkin, udah ambil aja. Kan aku gak suka sama sweater ini. Nah, ternyata Bapak Abraham ini memberikan. Tapi tahu gak? Bapak Abraham ini sayang sekali karena dah lama pingin punya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Adik-adik kira-kira pikirkan, sedih gak? Kakak aja juga sedih kalau denger kayak gitu. Barang yang kakak sayang diminta sama orang untuk orang itu. Kakak juga sedih. Tapi adik-adik di sini Bapak Abraham rela nih. Saat itu Tuhan minta untuk Ishak dibawa ke Bukit Moria. Nah, di sana Tuhan minta untuk persembahin Ishak kan? Nah, Bapak Abraham berjalan sama Ishak 3 hari perjalanan lamanya sampai itu di tempat. Sampai di sana, nah Ishak pun bertanya juga kemungkinan adik-adik, siapa Pak yang mau dikasih sama Tuhan? Nah, kakak di sini juga akan merasa sedih kalau anakku yang kusayang dikasih. Tapi Bapak Abraham di sini apa? Dia taat sama apa yang Tuhan katakan. Ishak dikasih, Ishak tidur nih di tempat penyembahannya, persembahan buat Tuhan. Bapak Abraham sudah mau siap-siap pegang pisau, tombak gitu ya. Tapi Tuhan berkata, Abraham, siapa itu? Bapak Abraham mendengar suara itu. Abraham. Ya Tuhan, aku tahu kau sudah taat sama aku. Hah? Aku tahu kau rela buat memberi Ishak anakmu yang kau sayangi. Iya Tuhan, gitu ya. Mungkin Bapak Abraham, ya Tuhan, aku hanya mau memberi apa yang aku miliki karena aku mengasihi Engkau. Mungkin Bapak Abraham berkata seperti itu. Akhirnya Tuhan bilang, aku sudah siapkan di rumput-rumput, lihatlah ada domba jantan. Nah, itu yang akan menggantikan Ishak untuk dikorbankan. Mungkin kalau kita ada di sana, kita langsung tersungkur. Tersungkur itu sujud. Ya Tuhan, mungkin seperti itu ya. Mungkin Bapak Abraham merasakan hal yang sama. Akhirnya dipersembahkanlah domba itu. Nah, adik-adik, dari kisah Bapak Abraham yang taat ini, kita mau belajar yuk, sama-sama. Adik-adik, kakak, dan kita semua, kita mau belajar untuk seperti Bapak Abraham yang mau taat, punya iman, meski sudah diberi apa yang dia inginkan, dia rindukan, dia ingin untuk peroleh sepenuhnya, tapi dia rela untuk taat hanya kepada Tuhan saja. Selain itu, adik-adik, kita juga perlu belajar bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya buat kita. Bapaknya punya anak tunggal, cuman Yesus Kristus. Tapi dikorbankan untuk apa? Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita. Coba bayangkan, kita yang berdosa, adik-adik yang berdosa, suka bohong sama mama, suka ngomong kotor, tapi Tuhan mau rela berkorban mati di kayu salib.
membantu kita untuk terbebas dari segala hukuman. Nah, kita mau sama-sama kita belajar seperti Bapak Abraham yang rela untuk mengorbankan anaknya yang dikasihi. Pada hari ini adik-adik, kita mau menghafalkan ayat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, lihat dulu, kita mau buka Alkitabnya bersama-sama. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Ulangi ya, kakak ulangi. Oke. 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, adik-adik. 1, 2, 3. Siap apa belum? Kalau sudah siap bilang uhuy. Sudah? Oke, uhuy. Nah, kakak akan memberikan adik-adik arahan. Adik-adik ikutin kakak ya, biar kita itu mengingat dan mengingat 3 kali. Penting itu berarti. Adik-adik perlu menerapkan, adik-adik perlu berjalan sesuai kebenaran firman. Oke, 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus, tangannya gini semua. Kristus kan disalibkan, tangannya harus gini. Kristus telah mati. Coba huruf T gini, kepalanya kayak gini. Seperti Kristus telah mati gitu kan. Ulang, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Coba ulang lagi ya. Kristus telah mati. Tadi gini kakak. Salah kakak. Coba ulang. Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Adik-adik hafal? Masih ada lanjutannya. Tunggu sebentar. Kita kuat kok. Kita mau menghafal karena Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia itu Kristus yang benar. Benar, jempolnya mana jempol? Kristus, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jelek, kalau jempolnya ke bawah berarti tidak benar. Jelek gitu kan, kebalikannya dari gini. Coba ulangi lagi biar kita sama-sama ingat. Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya, katakan supaya, ia itu Kristus, ia membawa, kalau membawa gandeng tangannya. Kristus bawa kita, ia membawa kita kepada Allah. Coba ulang lagi ya, biar kita sama-sama hafal, oke? Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya gitu ya, supaya ia membawa kita kepada Allah. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah, kita mau tundukkan hati kita, kepala kita. Kita mau menghormati pengorbanan Kristus yang besar. Kita mau berdoa. Oke? Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita tetap taat sama Tuhan dan setia seperti iman Bapak Abraham. Ya adik-adik, sekarang kita sudah selesai di ibadah kali ini. Jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan. Dan jangan lupa subscribe ya adik-adik. Dan Yesus berkati, bye-bye.